Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Kembali lagi kita kumpul dengan bidadari-bidadari ya. Bidadari-bidadari. Karena hari ini spesial. Dibilang spesial karena inilah orang-orang yang jadi madrasah kedua. Karena madrasah pertama itu adalah keluarga gitu Bu ya. Madrasah pertama adalah keluarga, dan hari ini adalah orang-orang yang hari ini mendidik anak-anak generasi penerus Penajam Pasir Utara yang ditunjuk jadi ibu kota negara. Di momen ini kita akan ngobrolin dua hal. Yang pertama, kita akan bicara tentang kabupaten layak anak dan bagaimana konsep penerapannya di tingkatan sampai ke tingkatan sekolah, bahkan ke kepolisian. Karena penting tuh ke kepolisian, karena ada hal yang menarik kalau bicara tentang kepolisian, karena saya ini salah satu orang yang menggunakan terapan yang masih kolot waktu dulu, tapi sekarang sudah mulai paham Bu, karena sering gaul sama polisi, jadi makanya mulai gaul. Oke, tema selanjutnya kita akan bicara tentang konsep Merdeka Belajar, membahas tentang bagaimana penerapannya juga ya. Jangan sampai konsep Merdeka Belajar ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, tinggal hanya ada cuman sekedar nama saja berubah, atau cuman sekedar program dari pusat yang kemudian dinamai. Ya nggak apa-apa Bu, di sini kan kita ngobrol Bu, nggak ada yang perlu ditakutin. Ini ngobrol. Tapi kan yang lebih tahu itu adalah ibu-ibu yang hari ini hadir. Bagaimana kita bisa, sebelah saya itu adalah Bu Kasat Lantas ya, tuan rumah di podcast Polres Penajam Pasir Utara. Kebetulan beliau mewakili Polres PPU lah, duduk di sini Bu ya. Iya. Mewakili. Karena mau ngelengkapin Bu, tadi kalau Bu Pak Kasat di sini kan saya tersaingi. Jadi kalau bukan biar narasumbernya bidadari semua. Iya. Jadi kan saya nyampaikan sesuatu itu bidadari semua kan. Nah, kalau ada laki-laki kan bidadara jadi. Dan saingan. Dan enggak ada saingan Bu. Oke, Bu. Ini bisa perkenalkan satu persatu dulu biar publik juga tahu bahwa inilah orang-orang yang hari ini juga fokus bicarain tentang anak-anak kita yang hari ini kita lagi didik. Oke, perkenalkan diri Bu. Baik, mulai dari saya. Iya Bu, ya benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Tuti Minarni. Kebetulan saya diberi amanah sebagai pengawas khususnya pengawas TK di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi itu dari saya. Oke Bu Tuti, terima kasih. Kita lanjut ke tengah dulu. Iya, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Afriana Syagian. Saya sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di TK Kemala Bayangkari cabang Penajam Pasir Utara. Dan itu merupakan sekolah di bawah asuhan Polres Penajam Pasir Utara sendiri. Dan di sini Pak Kapolresnya sebagai pembina, Ibu Kapolresnya sebagai ketua yayasan. Iya. Demikian. Jadi anak-anak nggak asing tuh Bu ya? Nggak asing kalau sama polisi Bu ya? Iya. Tidak asing karena ada program-program sekolah yang memang rutin diadakan bekerja sama dengan Polres Penajam Pasir Utara. Oke, mantap. Iya. Lanjut Ibu. Oke, perkenalkan, nama saya Sunarti. Saya masih diamanahkan untuk menjadi kepala sekolah di TK Handayani 4 Penajam. Dan alhamdulillah sekolah TK Handayani 4 Penajam merupakan salah satu sekolah penggerak di angkatan pertama. Terima kasih. Guru penggerak ya sekolah. Berarti ada guru penggeraknya juga Bu? Nggak ada. Jadi kalau ada, sekolah Bu, ya? penggerak itu kerjanya kerja tim. Oh, kerja tim. Oke. Ini dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asniar Basrah. Alhamdulillah sampai saat ini masih diamanahi menjadi Kepala TKIT Nurul Hikmah. Kemudian saat ini juga bertugas sebagai Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke. Seperti itu. Terima kasih Bu.
Ini sekolah IT ini terkenal gue, terkenal. Oke, sebelah kiri saya, langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah beberapa masyarakat Kabupaten PPU yang sudah kenal. Saya Ningtyas Widyasmita, saat ini menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Penajam Pasir Utara. Siapa yang nggak kenal Bu Kasat? Satu-satunya kasat tercantik di Polres PPU. Karena yang lain Coba. Ampun Bu Kasat. Intermezzo sedikit Bu. Jadi kita masuk di diskusi awal Bu, bicarain tentang konsep Kabupaten Layak Anak. Kalau Ibu sebagai pengawas sendiri melihat konsep layak anak sendiri itu penerapan di Kabupaten PPU sendiri bagaimana Bu? Kalau menurut hemat saya ya, sebagai pengawas dan pernah menjadi guru TK cukup lama gitu. Jadi sebenarnya kalau ramah anak terkait dengan ini yang di sekolah itu sebenarnya sudah berjalan ya, sudah ini karena gitu ya. Kami di sekolah-sekolah itu kan rata-rata sudah mengupayakan gitu ya, memberikan fasilitas terkait dengan layanan ya, layanan, terus juga terkait dengan fasilitas lingkungan belajar. Lingkungan belajar kan juga ditata harus dengan yang menyenangkan seperti itu, yang anak supaya tidak merasa bosan, terus juga ini keamanannya untuk anak kita itu udah dipikirkan dari jauh-jauh hari gitu ya. Hanya saja mungkin setelah anak itu kan tidak selalu ya, anak hanya berapa jam di sekolah, paling betul. Dari jam 7:30 sampai jam 10 atau jam 11. Betul. Itu kan mereka udah suasana belajar dan bermainnya itu hanya didapatkan di lingkungan sekolah saja, tapi apakah nanti di luar anak kita ini juga mendapatkan fasilitas itu sama. Gitu, karena diupayakannya harusnya ya ada memang lingkungan-lingkungan lain yang dikondisikan gitu ya, dikondisikan untuk tempat anak kita itu bermain tapi aman dan nyaman gitu. Artinya memang untuk bicara tentang konsep Kabupaten Layak Anak ini bukan hanya bicara tentang tanggung jawab di tingkatan instansi atau sekolah. Ini kita punya tanggung jawab yang bersama. Ya, termasuk di Polres PPU, di tempat-tempat pelayanan, di Lantas Bu. Oh, di Lantas ada. Di Lantas sendiri ada Bu ya? Ada. Jadi sesuai dari perintah Bapak Kapolres, KBP Hendrik Eka Bahalwan, kita di Satuan Lalu Lintas khususnya, di setiap pelayanan Polri di bidang lalu lintas itu ada arena bermain anak-anak. Jadi memang dikhususkan bagi pemohon ataupun wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor, membuat SIM, dan pelayanan kepolisian lainnya, itu sudah ada arena bermain untuk anak-anak. Sehingga ibu-ibu yang bawa anaknya tidak bosan. Atau bapak-bapak yang bawa anaknya itu gitu tidak ya. bosan. Iya. Nah, di situ kita juga melengkapi dengan buku-buku. Ada buku-bukunya. Oh, plus buku-bukunya juga Bu? Ada buku-bukunya. Jadi di situ ada perosotan, yang ada alas. Iya. Alas, matras. Jadi kalau anak bayi yang masih belajar merangkak, itu aman. Anak toddler yang sudah bisa bermain bola-bola, itu insya Allah aman. Dan anak perempuan misalnya dia yang pengen baca, anak laki-laki juga, itu kita siapkan bukunya. Sudah disiapin fasilitas. Jadi memang untuk di pelayanan Polri itu sudah sangat ramah anak, bahkan ruang menyusui. Bagi ibu yang bawa anaknya mungkin untuk pelayanan Polri bingung mau nyusui di mana, itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Jadi insya Allah untuk pelayanan Polri, untuk pelayanan anak, supaya ramah kepada anak itu tidak takut akan polisi, itu sudah kita siapkan. Oke, saya mau bahas itu nanti Bu, karena itu paling menarik. itu paling menarik itu. Saya punya dosa di situ masalahnya. saya punya dosa di situ. Itu paling menarik. Jadi hari ini
Polri udah melakukan itu, Bu. Harusnya semua instansi yang hari ini terkhusus bicara tentang pelayanan udah nyiapin semua. Kenapa? Karena masyarakat, contoh bapak-bapak bisa jadi bawa anaknya ketika melakukan aktivitas di salah satu instansi. Kalau sekolah saya pikir khususnya di TK ya, fasilitas-fasilitas untuk kemudian menyamankan rasa nyaman anak-anak kita itu sudah ada dari dulu. Tapi hari ini bagaimana peran yang lain? Ada harapan sendiri nggak sih, Bu? Dari siapa deh? Terserah Ibu deh. Ya, ada harapan tersendiri nggak, Bu, terkait tentang masalah kabupaten layak ini sebelum kita masuk dalam konsep Merdeka Belajar, Cih? Kalau dalam pendidikan anak usia dini itu kan sudah diterapkan, tadi disampaikan Bu Pengawas ya, terkait perlindungan, pengasuhan, kemudian lingkungan belajar juga sudah ditata sedemikian rupa bagaimana supaya peralatan bermain APE itu ramah anak, bahasanya tidak berbahaya buat anak. Nah, kami memang juga melihat, Bu ya, di fasilitas pelayanan umum di PPU ini sebagian besar memang sudah ada yang menyiapkan kayak tadi fasilitas bermain. Tapi nggak semua, Bu ya? Masih ada yang belum, dan itu juga mungkin ada yang kurang perawatan saat ini. Kurang perawatan. Ya, kemudian ya kami berharapnya sih semua pihak ya bisa bersama, karena tadi di kami yang di lembaga atau di sekolah itu kan waktunya terbatas, jadi memang perlu dukungan penuh dari semua pihak untuk terlaksananya Kabupaten Layak Anak ini seperti itu. Tidak hanya di tingkatan konsep di sekolah, khususnya bicara tentang konsep. Karena gini, Bu, kalau kita bicara tentang Kabupaten Layak Anak ini kan kita punya tanggung jawab yang sama untuk kemudian menciptakan rasa nyaman ke anak-anak kita. Hari ini Polri sudah, terus kemudian beberapa instansi juga sebenarnya sudah ada, tapi itu bisa dibilang, ya menarik itu, Bu. Ada memang beberapa dinas yang sudah menerapkan, tapi ada juga yang belum, Bu. Bahkan ada yang sudah ada tapi tidak terawat. Nah, kan itu. Jadi butuh konsistensi untuk kemudian betul-betul menciptakan rasa nyaman di anak-anak, dan bukan hanya sekedar menjalankan sebuah program. Benar. Karena yang bicara, utama. Iya, tidak hanya sekedar menjalankan program. Memang ada yang cuma sekedar menjalankan program, nggak, Bu? Kalau berbicara masalah ini kan terkait ke individu ya. Ada individu yang memang ya udah yang melaksanakan kewajiban gitu, ya udah gitu. Tapi kalau kita mau ini berjalan untuk kedepannya ini memang selaras, kita memang harus ada kerjasama gitu, nggak cuma sekedar bagi ini dari sini udah tapi di sini belum gitu. Memang harus mari bersama gitu. Harus ada sinergi ya. Dan itu berkesinambungan. Jadi jangan cuma ini karena lagi boomingnya ini gitu ya. Karena viral maka baru itu gitu ya. Tapi memang benar-benar diniatkan dalam hati, memang ini mau dibentuk gitu ya. Layak Anak itu memang sudah diprogramkan dan dilaksanakan gitu kan. Mungkin seperti itu. Bu, kalau di TK Bayangkari sendiri gimana, Bu? Untuk terkait layak anak sendiri. Kalau untuk TK Kemala Bayangkari itu sama, mungkin Ibu Pengawas sudah tahu karena menjalani beberapa TK dan PAUD. Jadi kalau di TK Kemala Bayangkari itu sama seperti TK yang lain, untuk permainannya sudah berpagar, jadi sudah cukup aman. Kemudian juga lingkungan TK Kemala Bayangkari ini kebetulan terletak di dalam asrama polisi, jadi tidak di pinggir jalan raya. Jadi itu minim daripada arus lalu lintas yang padat. Kemudian untuk APE sendiri juga kami ada masa-masanya untuk perawatan APE ataupun pemeriksaannya, mana yang masih layak, mana yang berbahaya itu sudah tidak digunakan kembali gitu. Cuman terkait tadi layak anak di kabupaten, saya juga sangat setuju kepada Ibu Pengawas, itu harus bersinergi. Kemarin saya baru main-main ke suatu instansi, itu Puskesmas Penajam itu juga sudah ada layanan anaknya untuk menunggu anak, itu sebagian sudah ada. Jadi seperti tadi Ibu Pengawas bilang, harus bersinergi, tidak hanya di TK tapi di layanan masyarakat umum juga harus tetap diterapkan dan berkesinambungan untuk dirawat. Bu, kayak Ibu dulu lah. Bu, kalau Ibu sendiri dengan konsep Kabupaten Layak Anak sendiri,
apa yang kemudian hari ini mesti kita gaungkan bersama, terkhususnya bicara tentang fasilitas anak-anak kita yang hari ini betul-betul dapat pelayanan yang baik dan rasa nyaman yang betul-betul cuman bukan hanya sekedar konsep. Gimana Bu? Kalau menurut saya itu ramah anak itu dimulai dari keluarga. Betul. Kenapa? Pembelajaran yang terdekat itu dari keluarga. Sekolah waktunya hanya sedikit, tetapi di lembaga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan ramah itu. Karena kata ramah itu kan bagaimana kita melakukan anak itu biar nyaman. Mulai dari penyambutan dia datang ke sekolah, bagaimana kita tersenyum kepada anak. Jadi dia datang ke sekolah itu seperti di rumah, nyamannya. Dan fasilitas yang kita sediakan alhamdulillah, karena saya masuk di sekolah penggerak itu ada dana khusus yang dapat dari pusat. Secara kelembagaan ada dapat anggaran Bu ya? Ada. Tapi yang lain belum tentu Bu. Belum tentu. Makanya saya bersyukur karena dengan terpilihnya jadi sekolah penggerak ada dana khusus yang diberikan pemerintah namanya BOP Kinerja. Nah dari situ kami kelola untuk membuat membeli peralatan permainan AP di luar dan di dalam. Sehingga anak-anak itu merasa dia rindu ke sekolah. Karena apa? Karena pelayanan kita berikan itu hampir sama dengan yang di rumah. Kalau memang orang tuanya memang paham bagaimana melayani anak itu dengan ramah. Seperti itu. Oke. Nah, Bu. Ya kan? Aman Bu. Kenapa? Bagaimanapun kita menerapkan pelayanan di sekolah dengan maksimal, tapi kalau di rumah, lingkungan rumah tidak mendukung, betul. Itu sangat sangat berlawanan. Iya betul. Harusnya ya kan? Harusnya kita bersinergi lah bersama-sama. Artinya ya itulah, kembali lagi saya katakan bahwa memang kita punya peran yang sama, punya peran semua untuk bicara tentang Kabupaten Layak Anak. Ini menarik Bu, kalau bicara tentang masalah konsep Kabupaten Layak Anak, bahwa hari ini kita punya peran semua. Ya saya bilang tadi bahwa keluarga adalah madrasah awal ya, atau tempat pendidikan awal. Bagaimana cara kita menerapkan pendidikan ke anak-anak dengan range waktu di sekolah yang terlalu sempit, seolah-olah semua itu ada kan kadang langsung, sekolah semua. Nah karena kita sudah mulai ngobrolin sekolah, kita akan masuk di tentang Merdeka Belajar. Kenapa konsep Merdeka Belajar ini penting, terkhusus bicara tentang masalah hari ini yang kita hadapin, di era digital yang hari ini kita hadapi, terkhusus bicara tentang bagaimana penerapan ibu-ibu sekalian. Hal yang paling mendasar yang pengen saya sampaikan bahwa semua guru-guru yang ada itu pengajar harusnya belajar dari guru-guru PAUD. Kenapa kemudian saya katakan itu? Karena butuh sesuatu yang sangat luar biasa untuk jadi seorang guru PAUD. Karena ngajarin anak-anak dengan hati itu kan kadang sulit Bu. Dengan konsep Merdeka Belajar ini kan, kalau yang saya tangkap dari beberapa referensi yang saya baca, bahwa memang bagaimana minat bakatnya. Artinya ketika kita mau mengetahui minat bakatnya anak-anak, secara otomatis kita harus tahu dulu dunianya. Begitu Bu ya. Bagaimana kita mau tahu dunianya kalau seandainya rasa menjadi mereka saja kita tidak bisa. Bicara tentang rasa, guru-guru PAUD lah punya ilmunya. Begitu. Ini menarik ini. Saya sedikit menanggapi dari Ibu Kepala Sekolah. Mas kayaknya masih tertarik dengan ini kan? Sebenarnya saya sangat bersyukur sama ibu-ibu pengajar TK ini khususnya, karena nggak menutup kemungkinan banyak masyarakat kita yang masih kalau anaknya nggak mau makan, kamu nanti ditangkap polisi. Nah, saya bilang itu tadi Bu. Dan itu yang mengatakan seperti itu pertama kali bukan guru TK. Iya Bu, saya itu saya mau cerita tadi bahwa memang saya ini lagi mau membayar dosa Bu. Bahwa cara saya mendidik anak salah satunya itu, karena kita bicara tentang madrasah awal atau sekolah awal itu, atau di sekolah itu adalah di keluarga. Nah, saya sendiri menggunakan pola
ketika anak saya mau tidur, saya selalu bilang, dan dia agak rewel atau cerewet atau lagi tidak mau lepas HP-nya, saya akan gunakan pendekatan yang agak sedikit ekstrim ya. Yang saya jelek-jelekin itu adalah polisi. Itu dulu. Itu dulu. Nanti kalau nggak tidur ditangkap polisi. Sudah. Ya, betul Bu. Bukan. Akhirnya, ini saya cerita nih Bu ya. Ini cerita perjalanan aja. Akhirnya saya sibuk di Polres Bu. Ya. Akhirnya anak saya bawa ke sini. Jadi asumsinya anak saya itu bahwa polisi itu adalah jahat. Yang dia tangkap karena saya menakut-nakuti dia dengan polisi pada waktu itu ya. Enggak cuma polisi, ternyata orang tua di sana kan juga, polisi lah, ya tentara lah ke anak-anaknya. Itu yang kemudian saya pakai. Tertanam di kepala. Begitu saya bawa ke sini ikut bareng, dia bilang gini, loh, karena kebetulan bareng sama teman-teman Polri di sini lagi dicandain anak saya dicandain. Dia pulang waktu di kendaraan dia ngomong gini, Abah kok nggak sesuai, katanya jahat, katanya polisi itu jahat, kok polisinya baik. Nah itu memukul diri saya, dan ini di momen ini saya minta maaf karena cara pendidikan itu saya pikir salah nggak Bu? Salah Bu ya? Berarti pasti salah. Kita bisa menarik kesimpulannya dari apa yang kita bahas ini gini. Jadi ramah anak itu jangan berpikir hanya menyiapkan fisik saja ya, mainan yang ini, tempat yang ini, tapi lebih ke personal kita yang dekat-dekat dengan mereka, yaitu tadi di rumah, ya kan? Kalau di rumah aja tidak menunjukkan bahwa ramah dengan anak kita gitu ya, dengan ini hanya memfasilitasi mainan tapi kita tidak bermain dengan mereka gitu ya, atau itu tadi akhirnya kita tidak ada kedekatan khusus dengan anak untuk menakut-nakutinya. Pak polisi dan Bu polisi di bawah-bawah gitu kan. Jadi Pak polisi dan Bu polisi tersangka. Alhamdulillahnya gini ya. Jadi di TK terutama ini kan sudah ada kemitraan ya dengan pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian itu ada program ya, sepertinya tuh yang berkunjung ke TK dan mengedukasi anak-anak, dan itu menunjukkan bahwa Pak polisi itu tidak seperti yang diceritakan mama ya di rumah gitu kan. Ternyata mereka main sama kita di situ. Jadi ada program-program yang memang sangat membantu, terutama juga dari kami pihak yang di lembaga gitu ya, dengan adanya program seperti itu ya mengurangi tadi yang masih menakut-nakuti. itu dulu Bu. Nah, sekarang udah enggak ya. Kemarin baru kita laksanakan. Jadi TK dan anak-anak TK dan guru-gurunya itu datang ke Polres, kemudian diterima oleh Kapolres, langsung diwakili sama Pak Kasat Binmas. Jadi di situ dikenalkan fungsi-fungsi kepolisian. Di situ ada anggota lalu lintas, anggota Binmas, anggota Reskrim, anggota Intel. Nah, kemudian anak-anak TK ini dibawa keliling ke tiap-tiap pelayanan dan fungsi kepolisian. Misal kemarin dibawa ke pelayanan SKCK ditunjukkan, dibawa ke SPKT di sini kalau orang mau melapor. Kemudian dibawa ke ruang pelayanan SIM, ke pelayanan BPKB, sampai ke ruangannya Kapolres. Dikasih tahu. Begini ruangannya. Seperti ini dibawa, kemudian dibawa ke taman lalu lintas, dikenal-kenalkan. Jadi momok ataupun mitos yang sering disampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu tiap malam bahwasanya polisi itu jahat, insya Allah kita juga memberikan edukasi bahwasannya tidak semua jahat. Tidak jahat. Polisi itu ramah anak. Yang jahat itu yang oknum. Polisi itu tidak jahat, polisi itu ramah anak, dan setiap pagi lalu lintas itu gatur. Nah, banyak anak-anak sekolah yang kita bantu seberangkan. Benar, betul Bu. Saya beberapa kali, kebetulan hari ini masih aktif ngerilis di berita ya. Saya dapat beberapa foto kegiatan-kegiatan.
teman-teman aktivitas teman-teman Polri khususnya di Lantas Bu ya. Betul. Bukan mau muji Bu Lantas Bu Kasat ini. Beneran. Itu kita temukan setiap hari. Hari ini Polri juga ikut andil di momen bagaimana menjaga anak-anak kita. Nah, tinggal bagaimana hari ini kita juga betul-betul siap bagaimana menciptakan Kabupaten Layak Anak tidak hanya di tingkatan hanya konsep semata. Ini menarik Bu kalau bicara tentang posisi bagaimana mendidik anak, karena ya pendidikan ini tadi ya kita bilang bahwa itu ada di rumah. Tugas kadang orang tua itu begitu selesai begitu ngantar anaknya depan pagar udah main lepas saja, terus kemudian selesai pulang, ketika ada tingkah laku anaknya di rumah yang aneh, ya kadang yang dikomplain itu sekolah. ada yang begitu Bu ya. Ini kan kepala sekolah semua Bu. Bahkan ada hal-hal dengan di era digital saat ini, ya penyebaran informasi yang sangat luas, kita nggak bisa nampik bagaimana polarisasi atau pola ibu kepala sekolah. Ini adalah kepala sekolah luar biasa yang ngurusin anak-anak. Bagaimana pola kita Bu di era digital saat ini memberikan pendidikan ke anak-anak kita dalam konsep penerapan Merdeka Belajar sendiri? Kalau terkait dengan ke orang tua, kami di lembaga itu selalu ada kegiatan parenting ya Bu ya. Itu kan melibatkan orang tua dalam hal bagaimana memahami ya pembelajaran, memahami mengedukasi gitu ya kepada orang tua itu untuk memberikan fasilitas itu bukan berupa benda saja gitu ya, tapi juga bagaimana sih pola di sekolah itu bisa dilanjutkan di rumah seperti itu. Jadi anak itu belajar kan, kalau kadang orang awam berpikirnya sekolah belajar itu hanya di sekolah, di rumah itu ya bukan tempat belajar gitu. Padahal sementara harusnya gitu ya, pembelajaran itu memang berawal dari rumah gitu kan. Jadi untuk menyamakan persepsi antara guru yang di sekolah dengan orang tua di rumah itu ya melalui program itu tadi gitu. Jadi supaya balance gitu, apa yang diajarkan di rumah akan dilanjutkan, apa yang diajarkan di sekolah dilanjutkan di rumah. Jadi itu berkesinambungan. Karena intinya kan adalah pembentukan karakter gitu. Kalau pembentukan karakter tidak ada pembiasaan, tidak ada ini, ya kemungkinan kecil gitu untuk tumbuh karakter itu pada diri anak kita gitu. Bu, kalau di Bayangkari sendiri, di Bayangkara Bu ya, ketika Bayangkari. Konsep bagaimana konsep dengan di era digital saat itu, dengan pertanyaan yang sama. Menghadapi di era digital, karena untuk berhadapan dengan kondisi hari ini kan yaitu disampaikan Bu Pengawas bahwa ya ini kembali lagi, ini bukan hanya bicara tentang tugas kita sebagai pengajar, tapi orang tua di rumah juga harus peduli. Bagaimana Bu? Ya, untuk TK Kemala Bayangkari Penajam sendiri, sebelum memulai aktivitas ajaran baru, kami mengadakan pertemuan dengan orang tua dengan guru ataupun pihak sekolah, itu terkait bagaimana sinergi kita dalam mendidik anak yang sudah mereka amanahkan di sekolah TK Kemala. Jadi kita punya kesepakatan seperti yang tadi dibilang Ibu Pengawas, bahwa tanggung jawab anak ini bukan sepenuhnya dari sekolah, tapi juga orang tua berperan aktif. Untuk itu kita buat komitmen di awal pertemuan ajaran baru. Jadi kemudian setelah komitmen itu ada, bagaimana orang tua nanti menyikapi anak setelah dari sekolah, kita juga ada pertemuan-pertemuan khusus 3 bulan sekali kalau dijadwalkan itu di sekolah, pertemuan parenting seperti yang dibilang, untuk mengetahui, orang tua mengetahui perkembangan anak. Kita juga sambil menyampaikan bagaimana kita menyampaikan perkembangan anak daripada masing-masing anak-anak ini, dan bagaimana kita menyampaikan kepada orang tua bahwa diingatkan kembali bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi di rumah apa yang Bapak Ibu perlu sambungkan lagi tentang cara membentuk karakter mereka, karena kita pernah mengalami juga seperti itu. Jadi anak-anak ketika kebetulan rumahnya dekat di situ, jadi ketika dia bermasalah ataupun diganggu temannya, dia langsung pulang dan menangis.
dan orang tuanya langsung datang langsung otomatis. Nah itu kita juga harus beri edukasi bahwa di lingkungan anak-anak sendiri bermain itu memang kadang ada yang miss, kemudian dia mungkin menangis. Jadi kita sarankan kepada orang tuanya untuk lebih bijaksana, gurunya bisa menyelesaikan. Jadi ada tahap-tahap sendiri di Kemala Bayangkari itu, kita mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membenahin itu. Iya, karena kan kita kadang nggak bisa kontrol anak-anak ya, dalam arti iya siapa tahu dia jatuh atau jorong-jorongan, kemudian kadang respon orang tua langsung datang-datang bawa parang gitu. Ada yang di sekolah begitu Bu? Tidak Oh, ada Bapak. Kalau di sekolah Ibu sendiri bagaimana penerapannya? Ada yang bawa golok gitu Bu? Atau bagaimana? Enggak ada. Tadi udah dijelaskan sama Ibu pengawas dan Ibu dari TK Kemala Bayangkari itu sama sih, karena juga pakai konsep yang sama sebenarnya. Iya, ada MOU gitu ya. Ada parenting, ada kelas untuk orang tua. Nah, terkait dengan tadi gadget ya. Iya, karena gadget Bu, di era digital saat ini. Kita tidak bisa mungkiri karena memang kita tidak bisa melawan bagaimana kecanggihan teknologi. Hanya saja pengawasan. Nah, kita sebagai orang tua kita harus mengawasi lah. Maksudnya game apa yang dimainkan anak, dan pada waktu anak mau tidur luangkanlah waktu. Nah, untuk anak bercerita apa yang di sekolah didapat. Nah, jadi dari situ kedekatan antara orang tua pada waktu, kalau saya sih ya pada waktu sama anak-anak saya itu pada waktu mau tidur sedikit ya sekitar 5 atau 10 menit lah untuk dia bercerita. Jadi kita bisa bahasa kalbu kita itu bisa masuk pada waktu itu. Di momen-momen itu yang paling penting. Itu yang jangan ikut ibunya ke bapaknya ikut sibuk scroll TikTok doang. Awasi. Jadi kan kita bisa mengawasi itu kan, games apa yang gini. Dah itu seperti itu yang saya ini kan di sekolah juga ya. Di wali murid ada grup WA juga, tolong batasi. Oh iya, kan ada paguyuban ya. Ada paguyuban. Paguyuban Bu ya, kalau salah ya. Jadi kita libatkan selalu. Kenapa? Sesibuk-sibuknya kita luangkanlah waktu sedikit. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ada masalah, kita di grup itu ada di paguyuban, Bu, saya bermasalah seperti ini. Kita jadi curhatnya itu di grup itu ya? Iya. Tentang anak-anak. Iya, seperti itu. Kalau di IT sendiri Bu, penerapannya gimana? Ya karena IT siapa tahu Bu sudah pakai satelit sendiri gitu ya. Iya, baik. Kalau di kami ya tadi ya, ini tidak bisa dipungkiri. Mau tidak mau kita juga harus mengenalkan anak ya terkait digital ini. Jadi kalau kami kan dalam proses pembelajaran, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ya, salah satu medianya memang menggunakan LCD ya, seperti itu ya. Jadi kita perlihatkan bahwa ternyata di sosial media sosial itu tidak semua negatif. Kita juga bisa belajar dari situ. Tinggal tadi pengawasan dan pembatasan. Ya, pengawasan dalam artian ketika di rumah ya orang tua juga sepakat, karena kami di awal ada MOU dengan orang tua. Ada MOU. Ya, terkait ada perjanjian di awal ya. Terkait bagaimana perlakuan dengan anak, bagaimana ketika anak mendapatkan masalah di sekolah, bagaimana penyelesaiannya itu udah ada dalam MOU. Ya. Jadi kemudian kami guru juga bukan merasa lebih tahu ya, tapi kami siap untuk menjadi tempat curhat orang tua, tempat untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak. Kemudian tadi saya sepakat sekali dengan pengawasan yang disampaikan dari TK Handayani 4 ya. Jadi ketika anak-anak juga kan nggak mungkin ya gaptek lah dengan tidak tahu menyentuh HP ya. Tapi ketika dia bersama HP, bagaimana orang tua membuat pendampingan, menggali justru dari situ, karena ini anak PAUD. Jadi literasinya bisa muncul dari menonton, karena dia bisa menyampaikan ulang apa yang dia lihat, terus
itu baik atau buruk itu pengenalannya. Betul, Bu. Cuman kadang bukan tua. pendampingan Bu. Orang tua itu untuk mengalihkan. Mendampingi bermain. Iya, bukan mendampingin lagi Bu, untuk mengalihkan anaknya biar tidak rewel atau tidak. Dan itu kan jadi masalah. Bu Kasat sendiri bagaimana? Oh, anak berapa umur Bu? Anak saya umur 1 tahun 1 bulan, makanya ketika ada sharing gini saya bersyukur, Iya, saya Bu. belajar. Makanya Bu Kasat yang dipanggil. Apalagi ketika orang tua bekerja, itu kan otomatis akan konsentrasinya itu terpecah pada saat dia betul. bekerja. Makanya dengan adanya seperti ini, saya bersyukur sekali. Nah, untuk dari kepolisian sendiri, antara treatment dengan TK, anak anak SD dan anak SMP itu berbeda. Ada pola pendekatan yang berbeda. Ada pola pendekatannya. Kalau dari anak TK, kita pendekatannya itu tadi bermain dan belajar. Jadi itu juga ada konsep juga di kepolisian, bekerja sama dengan TK-TK. Jadi bermain dan belajarnya. Jadi itu, bukan cuma di TK Bayangkari Bu ya, tapi kita semuanya. Semua TK. Kita semuanya itu setiap bulan bisa 2 kali anak TK itu mengunjungi kepolisian. Nah, disitulah kita bermain dan belajar. Bermainnya seperti kayak berbaris sambil diberitahu aturan-aturan kepolisian. Nah, untuk yang terkait gadget, pernah dengar pasti kan, rekening mamanya ini habis. Nah, betul. Ya, sampai dia melapor ke polisi. Dikira Ternyata anaknya beli game. Nah, dari situlah kita mengajarkan bahwasannya di kepolisian itu kita sedikit mengenalkan hukum dengan cara bermain. Menarik kalau Bu. itu tidak boleh dilakukan. Tapi dengan cara bermain. Tapi kalau anak SD itu kita sosialisasi. Oh, sudah masuk sampai Kita, tingkatan. karena anak SD dia sudah bisa baca tulis. Dia sudah mengerti apa itu berkomentar, Facebook dan yang lainnya dia sudah tahu. Makanya untuk dibawa ke sini dengan bermain lagi, mereka sudah sibuk dengan dunianya sendiri. Berbeda. Makanya treatmentnya yang dilakukan kepolisian itu kita datang ke sekolah, memberikan sosialisasi tentang hukum, tentang lalu lintas. Karena nggak menampik, memang banyak anak-anak kita, khususnya generasi muda ini yang kadang dia bercandanya berlebihan. Benar. Bullying Bu ya. Kalau ibunya sendiri aja kadang tidak terlalu didengar, gurunya juga, kita datangkan seragam. Itu otomatis akan membuat dia Secara psikologi berbeda ya. Iya, meskipun di sana kita sebenarnya tidak melakukan tindakan represif. Kita itu sosialisasi. Jadi treatment setiap tingkatan sekolah itu beda. Kalau di TK itu kita utamakan belajar dan bermain. Ya, tapi memang TK kan belajar dan bermain Bu ya. Ya, sebenarnya terkait gadget memang pengaruhnya besar sekali gitu ya. Banget Bu. Terutama yang untuk anak usia TK PAUD sampai SD itu kan dia masih meniru ya. Jadi apa yang dia mainkan itu akan dia tiru gitu, dan itu menimbulkan permasalahan sebenarnya di sekolah maupun di lingkungan dia gitu. Karena gini, ada anak laki-laki misalnya yang suka nonton yang suka like gitu ya, dia akan mempraktekkan itu kepada temannya gitu ya, dan itu akan menimbulkan permasalahan gitu ya. Dan biasanya gitu ya, pada saat anak kita bermasalah, kalau di TK itu bukan guru yang menyelesaikan, udah pisah, udah selesai, diam, enggak ini, tapi lebih bagaimana kita berupaya anak ini mengatasi permasalahannya. Jadi, ini yang menyelesaikan anak itu yang harus mengatasi permasalahannya. Jadi bukan guru yang harus. Caranya gimana Bu? Gini, jadi menarik banget nih. Ya, karena kalau tidak dibiasakan si anak ini menyelesaikan permasalahannya, dia akan lepas tangan. Oh, ada ibu guru kok, ada orang tua kok yang menyelesaikan gitu. Jadi pada saat anak kita itu bermasalah, entah itu menangis karena apa, jangan hanya dipisah begitu saja berhenti menangis, tapi selesaikan persoalan mereka, dudukkan bareng, ditanya gitu ya, apa permasalahan awalnya apa gitu. Jadi mereka kan berdialog walaupun di tingkatan TK Bu ya. Ya, harus dibiasakan seperti itu gitu, supaya itu terbiasa. Jadi tidak
dia yang berbuat, orang dia sudah diselesaikan sama ibu guru gitu kan, atau di rumah dia yang mukul anak tetangga tapi orang tua yang ini ikut gitu. ngamuk. Nah, dengan pembiasaan seperti itu di sekolah-sekolah itu insya Allah akan tumbuh gitu loh, dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan gitu. Pada saat dia merasa berarti siapa di antara, jadi ibu guru tuh hanya bertanya, jadi kalau sudah seperti ini siapa yang salah gitu kan ya, dia akan tahu dengan bercerita siapa yang duluan memukul dari ini, dan akhirnya apa yang harus dilakukan, walaupun hanya sekedar itu kata minta maaf, itu harus ada pengakuan dari si anak bahwa dia melakukan kesalahan. Dari itu kalau sudah tertanam dari kecil, insya Allah sampai besar pun akan sama, bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Seperti itu. Oke, kita terus bicara tentang masalah bagaimana pendidikan di anak. Di momen ini saya mau minta statement terakhir ibu-ibu sekalian, singkat, padat, dan jadi pesan untuk orang tua kita, termasuk masyarakat kita. Nanti akan ditutup dengan Bu Kasat. Dari ibu dulu. Dari saya, untuk perkembangan perilaku anak itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya lembaga sekolah saja yang bertanggung jawab, tapi kita semua ikut andil. Kalau terjadi sesuatu di kedepan hari anak kita melakukan hal-hal negatif, itu adalah kesalahan kita. Bukan kesalahan anak kita, tapi kesalahan di kitanya, karena kita salah dalam hal mendidik mereka, pola didik kita yang salah. Betul. Oke deh. Mantap. Bu pengawas, karena saya suka main dadak-dadakan Bu, jadi agak jadi greges kan. Oke, Ibu. Iya, kalau dari saya, kemajuan pendidikan, kemudian kemajuan daripada pembangunan negara ini, saya setuju bahwa itu adalah kerjasama daripada pihak orang tua dengan pihak lembaga pendidikan. Seperti sekarang yang sudah digaungkan Merdeka Belajar, itu kan artinya adalah pembentukan karakter. Jadi saya sangat setuju bahwa untuk tingkat PAUD pada khususnya, memang dari situlah awalnya sekali bahwa karakter anak dibentuk. Maka dengan sistem Merdeka Belajar ini, saya sangat setuju membentuk karakter dari tingkat PAUD, dari tingkat yang terendah, untuk membentuk manusia pembangunan yang maju, untuk membentuk Indonesia yang berkarakter. Mantap. Kayak belajar dulu kayaknya tuh dari malam Bu ya. Kalau Ibu mah sudah bu guru dan sudah selevel kepala sekolah. Oke, lanjut Bu. Kalau saya intinya kita saling bersinergi. Kalau saya intinya saling bersinergi dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Kenapa? Karena bekerja sama secara bersama-sama akan tercipta sesuatu kemajuan yang lebih luar biasa. Wah sih, saya KO memang kalau sudah sama bu guru ini. Selalu ada bahasa, ya kayak bahasa karena terlalu sering berbicara dengan anak kan. Hayalannya lebih banyak Bu ya, menghayalnya banyak Bu. Oke, Ibu, ayo Bu. Ini ketua juga ini masalahnya ini. Ya, baik, dalam pendidikan anak usia dini ini, karena ini adalah peletakan awal ya, fase fondasi kalau di kurikulum Merdeka. Disinilah kita harus memberikan pendidikan awal kepada anak berupa karakter-karakter positif, dan karakter positif itu hanya bisa dibangun dengan sinergi antara orang tua dan guru serta lingkungan belajarnya. Dari itu kita berharap kedepannya anak-anak kita ini melalui kurikulum Merdeka ini ya benar-benar bisa menghasilkan atau menumbuhkan atau melahirkan karakter-karakter positif yang akhirnya nanti menjadi pemimpin masa depan. Amin. Nggak habis kosakata memang kalau sama bu guru ini. Betul Bu. Luar biasa ya lah. Nih saya lagi ngumpulin Bu. Saya pakai bahasa apa gitu. Oke, buka. Kalau dari kepolisian ya mungkin untuk anak supaya merdeka dalam belajar itu salah satunya untuk tidak ditakuti. Iya. Tapi dikenalkan, diberikan penjelasan, jangan ditakuti.
Karena polisi itu ramah anak, jadi jangan ditakuti. Mantap Bu. Nah itu jadi membalas semua dosa-dosa saya tentang cara mendidik saya di anak-anak saya khususnya. Di momen ini, di momen yang spesial, terima kasih banyak ibu guru dan ibu guru, mantan ibu guru ya. Atau ngajar masih sih Bu? Kepala sekolah. Masih ngajar Bu? Ada yang ngasih ngajar Bu? Masih ngajar. Ada yang ngajar, ada yang masih standby jadi kepala sekolah gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Pengawas, Bu Kasat, ibu-ibu kepala sekolah udah mau datang. Pendidikan yang terbaik itu dimulai dari keluarga. Tanggung jawab ini bukan hanya bicara tentang tanggung jawab sekolah, tapi juga bicara tentang tanggung jawab keluarga. Mari sama-sama bersinergi untuk membangun bangsa dari pendidikan awal, pendidikan dini buat kita semua dan buat bangsa Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.